As-salis, yang ketiga, yaitu infaqul mal fis sirri wal ilan. Menginfakkan harta, khususnya harta, termasuk tadi yang saya bilang menginfakkan apapun kelebihan yang dia miliki. Ya, kelebihan harta, kelebihan kemampuan ilmu, kelebihan kedudukan dan semacamnya. Orang-orang ini adalah orang yang menginfakkan hartanya betul-betul, ya, semuanya dikerjakan demi mengharapkan ridha Allah. Al-infaq ismiluz zakah al-mafruḍah wal ihsan bi abwa'il bir wa sadaqat ila ibadillahi al-muhawi. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan infak mereka dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan itu adalah termasuk zakat yang wajib, termasuk perbuatan baik dia apapun, ya, termasuk sumbangan ataupun perbuatan infak dia yang bukan wajib dia keluarkan, ya. Perbuatan baik, sedekah juga. Karena dulu kita ini sebetulnya, Pak, umat Islam ini sudah Allah mudahkan dalam syariat dibandingkan dengan umat-umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang terdahulu. Dulu di zaman sebelum Nabi kita Muhammad ini, syariat orang berzakat itu berinfak itu 20%. 20% Pak, sebaca. Kita disuruh berinfak berapa yang wajib? 2,5%. Orang dulu berinfak itu 2%. Orang dulu itu kalau ini pakaian kena najis, kita kan suruh cuci aja kena najis. Oh ya ibu-ibu, biar tahu itu. Pakaian kalau kena najis itu dicuci, jangan buru-buru pakai sabun, Bu. Itu nggak menghilangkan najis. Najis itu hanya bisa hilang dengan air. Jadi kita harus kalau mencuci baju, pakaian yang ada najisnya di mesin cuci dulu direndam ke air. Buang airnya, baru cuci dengan sabun. Baru najisnya hilang. Sama dengan kita mandi wajib, ya. Kita kalau mandi wajib itu orang suka lupa itu. Mandi, ya, buyur aja langsung semua pakai sabun. Karena tujuannya adalah kita kan disuruh cuci tangan, cuci kemaluan, berwudu sempurna, ya, setelah itu cuci bagian kanan, bagian kiri, lalu baru rambut semua dulu kena air, baru kita pakai sabun, baru kita pakai sampo. Karena sabun sampo itu cuma membersihkan biar jadi lebih wangi, lebih rasanya seger dan bersih lagi, supaya bersih. Tapi supaya kita tohar, bersih dari najis, itu yang bisa membersihkan dari najis cuma air. Hanya air nggak boleh dicampur dengan sabun dulu. Orang mandikan jenazah itu juga gitu, kalau orang yang ngerti masih air dulu, baru sabun, baru pewangi belakang. Air dulu, air itu yang membersihkan, air itu yang mensucikan. Air itu membersihkan dan mensucikan. Tapi kalau sabun hanya membersihkan, tapi tidak mensucikan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya linnadhaf, hanya membersihkan. La littahar, tidak mensucikan. Yang bisa nadhafah dan taharah itu adalah air. Baik, orang dulu tadi saya bilang ada najis itu bagus, dipotong bajunya. Kalau kita najis kalau disuruh cuci, jadi kalau dulu bajunya orang-orang Nabi Musa, Ibrahim, ini kalau kena najis, potong bajunya Pak, potong. Kalau boleh dipakai lagi, potong. Ya. Nah, kita sebenarnya udah dapat keringanan buat yang sekarang. Jadi termasuk apa-apa yang dia perbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Maksud ini Pak, kata Nabi kan, la tahqiranna minal ma'ruf sayyi'ah. Ya. Jangan pernah memandang enteng perbuatan baik yang kecil, ya, yang kita lakukan. Walaupun sederhana, jangan pandang enteng. Walau antal ko akhaka biwajhin talib. Meskipun kalian cuma ketemu teman, ketemu saudara kalian, itu dengan senyum. Itu adalah satu hal yang bisa bernilai ibadah dan bernilai pahala. Menambahkan pundi-pundi amal kita di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menganggap remeh perbuatan itu. Termasuk katakanlah, kita kan suka ada sembarangan itu makanan kita kena semut, langsung kita semut itu kita buang begitu aja, kita buang begitu. Kalau bisa mungkin pelan-pelan, kalau sampai masih bisa dihitung, tolong diambil, dilepas, diambil, ditaruh, diambil, ditaruh. Karena itu adalah makhluk yang punya perbuatan sederhana seperti itu kan kecil. Boleh jadi nanti di akhirat itu yang menjadi penyebab Allah akan masuk ke dalam surga.
Sebagaimana perbuatan orang-orang yang dulu, yang mungkin ibu kalau baca juga sejarahnya, adalah seorang wanita, dia pezina, tapi dia memberikan minum kepada anjing yang membutuhkan air di padang pasir, malah jadi akhirnya masuk surga. Karena ternyata yang penting dalam agama itu ada rasa kasih sayang dalam diri seseorang yang mau berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Itulah orang beriman. Tapi kalau ada dalam diri kita, yang penting kita orang lain kita nggak peduli. Itu kita belum jadi orang beriman yang sejati. Karena kata Nabi juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mampu mencintai saudaranya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Itu begitu. Nah, itu harus dilatih. Tapi tetap berusaha ke arah itu. Wa qad jama'atil ayatu baina haqqillah wa haqqi ibadihi. As-salatu haqqullah 'alal mukallafin wal infaq haqqul fuqara 'alal mawsurin. Jadi di sini setelah baca Quran, dua hal yang berikutnya, kedua dan ketiga itu adalah pemenuhan terhadap hak Allah dan hak hamba. Sholat adalah pemenuhan hak Allah, kita beribadah sujud kepadanya. Sedangkan infak tadi pemenuhan terhadap hak manusia, kita berbuat baik kepada manusia, memberikan itu semua kepada mereka. Ini jadi dua hal ini langsung. Jadi ini sebetulnya yang diterangkan itu cuma garis besar. Tiga ini garis besar, baca Quran dan memenuhi hak Allah, dan yang ketiga memenuhi hak sesama manusia. Karena dalam ayat Al-Quran itu ada di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 24-25, disebutkan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Karena orang-orang beriman menyadari di dalam harta yang dia miliki ada hak yang sudah ada alamatnya buat siapa. Enggak semua harta yang Allah titipkan kepada dia alamatnya buat dia sendiri. Ada yang alamatnya untuk orang lain. Siapa? Lisaili, orang yang suka minta-minta, wal mahrum, atau orang yang malu untuk minta. Ada orang beriman, Pak, karena imannya kuat, jarang mau minta. Malu untuk minta, itu begitu. Nah, tapi dia membutuhkan pada yang terjadi suka, itu yang disebut dengan mahrum. Biada ihadainil haqqaini haqqullah wa haqqu ibadi yakunul mu'min qad ata bi ahammi ruknaini min arkanil Islam huma as-shalah waz zakat. Dengan melakukan dua hal pemenuhan kewajiban ini, yaitu hak Allah dan hak hamba-hambanya, maka seorang mukmin itu dia telah menyempurnakan rukun yang menjadi rukun-rukun Islam yang 5, yang utamanya yaitu sholat dan zakat. Sebetulnya itu yang dimaksud. Amal jaza, adapun balasan buat mereka yang seperti itu, faqad bayyanahu tabaraka wa ta'ala ahsanu bayanin wa huwa ar-ribhu al-madmum. Balasan yang Allah terangkan dalam ayat ini adalah balasan yang luar biasa bagusnya, yaitu berupa keuntungan yang terjamin. Jadi keuntungannya terjamin terus-menerus dapat. Alladzi la yukhsir alladzi la yakhsuru sahibuhu wa la yataqaddar, yaitu satu bentuk keuntungan yang membuat orangnya, si pelaku ini, gak bakalan pernah rugi, gak akan pernah berkurang. Gak rugi, gak berkurang dia punya. Wala yakhaf al-iflas, gak punya rasa takut bangkrut. Gak ada kekhawatiran bangkrut. Orang kan sebenarnya pelit itu karena khawatir. Khawatir bangkrut, khawatir hilang punyanya, khawatir berkurang punyanya. Nah, orang yang beriman, yang suka beriman itu gak khawatir itu. Wala li'annahu ata'ul karim jalla wa ala, karena hakikatnya ketika dia menolong orang yang butuhkan, orang yang miskin tadi, hakikatnya dia memberi kepada Allah yang maha kaya. Orang kaya dikasih pasti dibalas. Kayak kita seharian, walaupun ini tidak baik sebetulnya, kita suka kepada teman kita yang kaya, malah suka kasih hadiah, suka kasih dia banyak hal. Undangan aja kalau pesta pasti yang kaya-kaya yang diundang. Nanti udah biasa makan enak kan gitu. Sementara orang yang susah nggak dikasih. Itu karena kita ada semangat
dalam hati kita yang mungkin perlu diperbaiki adalah kalau nolong orang kaya itu pasti nolong kita. Orang kaya ditolong, dia pasti kaya sama kita kan. Nah ini kita rubah, yang dimaksud adalah menolong sosok yang maha kaya. Bentuknya orang miskin yang ditolong, tapi berarti menolong yang maha kaya. Karena menolong yang maha kaya, pasti kita dijamin hidupnya oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi menolong orang miskin itu sebetulnya menolong zat yang maha kaya. Kemudian